Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini merupakan kebaktian pelayanan tukar mimbar GKI Klasis Bojonegoro yang bersamaan dengan Minggu Advent yang pertama. Yang melayani pada hari ini adalah Pendeta Dedi G. Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Atas nama majelis dan jemaat GKI sepanjang, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian di dalam ibadah online ini, kantoria, pemusik, juga para kamerawan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam saat hening. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulai Minggu Advent yang pertama, mari kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menaruh kasetianya untuk selama-lamanya. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Pembatasan fisik telah membuat kita merindukan perjumpaan. Sebab sebagai gereja, kita menghayati pentingnya ruang perjumpaan yang memberi dampak baik bagi persekutuan umat, maupun dalam pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Namun, seberapapun terbatasnya kita berjumpa, gereja tetaplah ruang perjumpaan. Sebab di tengah keadaan hari ini, banyak orang menantikan adanya ruang perjumpaan yang dapat digunakan untuk memiliki dan memelihara pengharapan. Sebab itu, wahai gereja, dalam kewaspadaanmu, bagikanlah pengharapan. Marilah kita masuk dalam keheningan untuk berdoa memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Betapa indah
Marilah Bapak, Ibu, dan jemaat, kita menerima berita anugerah dari Tuhan dengan bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan beserta saudara juga. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada Minggu Advent yang pertama, boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, secara khususnya ketika gereja dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia, menjadi ruang perjumpaan yang berdampak, membawa pengharapan yang dari Tuhan. Karena itu tolong bantu kami sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga, yang hadir dalam ruang-ruang kerja, yang hadir di tengah-tengah gereja, terlebih lagi di tengah dunia. Biarlah kami menyadari pengharapan yang dari Tuhan, itu yang kami bawa, bahkan kami bagi. Sehingga di tengah-tengah menanti kedatangan Tuhan, kami boleh tetap setia, berkarya bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan. Berfirmanlah, kami semua rindu mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bacaan Injil terambil di dalam Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24, dibacakan hingga ayat 37. Markus pasal yang ke-13 dibacakan ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pemberitaan dan pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah kita yang menyimpannya di dalam hati, namun terlebih lagi melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, dalam tahun liturgi gereja, awal tahun liturgi dimulai pada minggu pertama Advent dan berakhir dalam Minggu Kristus Raja. Melalui tahun liturgi, gereja merayakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Minggu ini, yaitu tanggal 29 November 2020, kita masuki Minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu adventus, artinya kedatangan. Itu mempunyai makna penantian akan kedatangan Kristus. Karena itu, Minggu Advent atau masa Advent selalu mempunyai dimensi atau sisi penantian. Kalau dulu, penantian itu adalah di masa ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu melalui kelahirannya. Sekarang dan ke depan, penantian ini kita tujukan pada kedatangannya kembali, yaitu yang disebut dengan parousia, atau kedatangan yang kedua. Ada pengangkatan, di mana Tuhan datang ke dalam dunia, menjemput milik kepunyaannya. Nah, saudara, dalam masa Advent, ini adalah masa di mana masa lalu, yaitu peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus, dan masa depan, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan, itu menyatu. Jadi dalam masa Advent, kita menyatukan peringatan dan pengharapan. Nah, karena itulah di dalam masa Advent atau Minggu Advent, inilah merupakan masa yang baik bagi kita untuk menghidupi pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sekaligus kita memperingati kisah Natal, peristiwa Natal yang membawa pesan agar kita tidak hanya berhenti di dalam perayaan-perayaan, tapi justru mengalami perubahan-perubahan. Apalah artinya perayaan Advent, perayaan Natal, jika tidak membawa pada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, mari kita coba merenungkan dan memikirkan kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita, dalam benak kita ketika kita mendengar kata-kata kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita diajak menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Soalnya pada umumnya orang Kristen akrab dengan peristiwa kedatangan Kristus yang pertama, yaitu peristiwa Natal. Kita sudah berulang kali merayakannya. Kita sudah berulang kali menantikannya. Seperti hari ini kita juga sedang menantikan Natal. Tetapi bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Tentang parusia, tentang pengangkatan orang-orang percaya yang akan dijemput oleh Kristus di awan kemuliaan. Nah, pembacaan Injil Markus pada hari ini menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan bagaimana dan seperti apa ketika Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Peristiwa dalam sejarah ini akan terjadi hal-hal seperti apa? Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat 24 dalam bacaan Markus pasal 13 tadi, di sana dikatakan bahwa adanya siksaan, adanya penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Bahkan juga akan terjadi berbagai macam bencana alam. Ada matahari yang menjadi gelap, ada bulan yang tidak bercahaya, bahkan juga disebutkan bintang-bintang akan berjatuhan, dan berbagai macam bencana alam lainnya. Kalau kita juga mengacu kepada bacaan 1 Tesalonika pasal yang keempat misalnya, ayat 16, juga di sana digambarkan ada tanda-tanda di mana bunyi sangkakala terdengar. Ada di dalam Wahyu misalnya pasal 16, hari kedatangan Tuhan digambarkan dengan kilat yang menyambar-nyambar, terjadinya gempa bumi, bahkan ada hujan es yang menimpa kehidupan manusia. Nah, saudara, peristiwa-peristiwa yang disebutkan itu membuat kita menjadi begitu sensitif ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam. Bahkan dengan kondisi pandemi hari ini pun, tidak sedikit orang yang mengkaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Saudara, itu bisa muncul dengan begitu mudah, bahkan berulang kali, bahkan sejak abad pertama. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sejak saat itu penantian akan kedatangannya dinantikan orang, dan begitu banyak spekulasi tentang tanggal, tentang hari, tentang peristiwa, dan itu semua dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kita akan coba melihat ketika orang-orang ini menantikan kedatangan Tuhan, sebetulnya bagaimana kita seharusnya menantikan kedatangan Tuhan ini. Beberapa orang ada yang sibuk dengan tanda-tanda yang terjadi. Sebetulnya dalam batas-batas tertentu itu tidak salah. Bahkan Tuhan sendiri pun mengatakan misalnya ketika dia menyebutkan tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Di sini menunjukkan bagaimana perumpamaan pohon ara yang bertunas itu menjadi sebuah analogi tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saya coba gambarkan secara sederhana, pada umumnya ada dua kecenderungan manusia ketika menanggapi atau menanti kedatangan Tuhan. Dalam bahasa saya katakan yang pertama adalah orang yang mengada-ada. Dan yang kedua adalah yang berjaga-jaga. Jadi saya coba bagi dalam dua kategori manusia. Yang pertama adalah orang yang mengada-ada, dan yang kedua adalah yang berjaga-jaga. Coba kita perhatikan satu demi satu kecenderungan yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia ketika menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah mengada-ada. Orang-orang semacam ini fokusnya biasanya menghitung-hitung hari dan waktu kedatangan Tuhan. Bahkan kesannya hitungan mereka itu terlalu mengada-ada. Umumnya mereka menanti-nantikan hari Tuhan dengan kengerian, bayangan-bayangan bencana dan berbagai macam hukuman yang akan Tuhan jatuhkan. Karena itulah mereka mempersiapkan diri dengan cara kadang asketis, yaitu mereka menarik diri dari dunia. Mereka hanya berdoa, bahkan bersembunyi, seolah-olah supaya mereka suci dari pengaruh dunia yang berdosa ini. Hidup mereka ada dalam sebuah komunitas sendiri, terbatas. Nah, sebagai contoh, supaya kita bisa memahami lebih jelas, komunitas yang model seperti ini sebetulnya banyak bermunculan dalam berbagai zaman, di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh saya ingin ceritakan di Bandung pada sekitar tahun 2003. Di Bandung itu ada satu komunitas yang namanya Pondok Nabi. Pemimpinnya adalah seorang pendeta namanya Mangapin Siboya. Secara meyakinkan
dia menceritakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan datang pada tanggal yang telah dia pastikan. Dan dia dengan sangat yakin menceritakan bahwa kedatangan Tuhan itu terjadi di Bandung. Karena itulah mereka berkumpul di Bandung. Tepatnya waktu itu dikatakan pada tanggal 10 November 2003. Bahkan jamnya pun disebutkan bahwa Yesus akan datang pada jam 15.00 atau jam 3 sore. Nah, karena itulah pesan ini atau berita ini menjadi begitu heboh sekali. Nah, saudara, pengikut pondok Nabi ini jumlahnya berkisar antara 200-an orang. Nah, waktu itu mereka berkumpul di sebuah tempat dan mereka begitu histeris. Mereka berteriak-teriak dengan begitu memilukan, memanggil-manggil supaya Tuhan segera datang. Mereka teriak-teriak, Yesus datanglah segera, Yesus datanglah segera. Itu jeritan, ya, itu teriakan mereka. Lalu pada pukul 15 atau pukul 3 sore itu, mereka menunggu dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Jam 3 itu berlalu begitu saja. Namun, mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang mungkin salah memahami pesan Tuhan. Jadi ketika mereka sampai jam 3 tidak juga dijemput, akhirnya mereka berkilah bahwa Tuhan akan menjemput nanti tengah malam, pukul 12. Bahkan ketika pukul 12 pun tidak terjadi. Mereka juga mengatakan ada bisikan baru, ada pesan baru, yaitu Tuhan akan datang esok hari, pukul 2 subuh. Jadi sudah lewat tengah malam. Dan apa yang terjadi ketika mereka nanti-nantikan, peristiwa itu pun tetap tidak terjadi. Nah, akhirnya Pendeta Mangapin, waktu itu berumur 60 tahun, akhirnya harus berurusan dengan kepolisian, bahkan dengan kejaksaan. Bahkan polisi juga menangkap 12 wakil dari Pendeta Mangapin yang menganggap dirinya sebagai 12 rasul, seperti di dalam Alkitab. Nah, sementara para jemaat yang begitu banyak dalam ketidakmengertian mereka, akhirnya mereka dibebaskan dan mereka diserahkan kepada pengurus PGI di kota Bandung untuk dibina. Harta mereka pada waktu itu sudah habis-habisan karena dalam komunitas Pondok Nabi ada perintah bahwa semua harta harus diserahkan kepada pengurus untuk dipakai kegiatan dan kebutuhan komunitas Pondok Nabi. Nah, karena itulah mereka akhirnya untuk pulang ke daerah masing-masing mereka dibiayai oleh pemerintah. Rata-rata mereka berasal dari wilayah Indonesia Timur. Ada dari Kepulauan Maluku, dari Sulawesi, dari Timur-Timur. Nah, saudara, tidak cuma materi yang kehabisan, sebagian besar dari jemaat itu bahkan mengalami gangguan kejiwaan. Psikiater dari Crisis Center Forum Komunikasi Kristiani Indonesia itu mengadakan pemeriksaan dan menyatakan bahwa sejumlah jemaat sering berhalusinasi. Mereka suka mengutuk. Mereka bahkan mengintimidasi orang yang tidak percaya dengan apa yang mereka pahami. Bahkan mereka juga curiga terhadap orang-orang tertentu yang tidak dikenali. Apalagi mereka banyak sekali dikelilingi oleh orang-orang yang mempertanyakan komunitas mereka ketika berkumpul di dalam ruangan tertutup itu. Dan dari semua gangguan ini dikatakan oleh psikiater itu terjadi karena ketika mereka berada dalam komunitas, mereka sesungguhnya disekap di pondok Nabi itu. Mereka diperlakukan dengan begitu sangat ketat oleh para pengurus, oleh para pimpinan dari pondok Nabi ini. Bayangkan saja, mereka dikatakan wajib mempelajari Alkitab dari pukul 5 pagi sampai 12 siang. Bahkan mereka juga dilarang bersosialisasi, karena itulah mereka menarik diri, mereka menutup diri. Bahkan mereka disuruh meninggalkan pekerjaan dan sekolah. Bahkan mereka dipaksa untuk hidup prihatin. Bayangkan, setiap hari mereka hanya makan di jatah 3 sendok nasi dengan lauk, ikan asin, dan mie goreng. Bahkan seringkali mereka juga disuruh berpuasa. Ada yang berpuasa sehari, ada yang berpuasa 2 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu, 1 pekan. Sekaligus itu, tanpa makan dan tanpa minum sedikit pun. Salah seorang berujar tentang cara berpuasa seperti itu dikatakan adalah ini semua tergantung tuntutan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah salah satu contoh respon dari orang yang menantikan kedatangan Tuhan, yaitu mengada-ada
Dan contoh yang semacam ini begitu banyak dan mungkin akan bermunculan lagi ke depan. Nah, kita akan lihat bagaimana yang seharusnya. Pesan Tuhan mengatakan seharusnya di dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah berjaga-jaga. Bacaan kita hari ini memberikan kepada kita sebuah pesan tentang dua hal yang penting di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyebutkan tentang hari ataupun saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, pernyataan Yesus ini oleh beberapa orang dianggap sebagai pengakuan bahwa Yesus tidak setara, bahkan lebih rendah dari Bapa. Tetapi kalau kita perhatikan konteksnya, bagian ini tidak sedang berbicara tentang kesetaraan Allah Bapa, Anak, ataupun Roh Kudus. Di sini, Yesus sedang berbicara dari sisi kemanusiaannya. Bahwa ketika ia lelah, dia ingin tidur. Ketika dia lapar, dia butuh makan. Ketika dia sedih, dia menangis. Itulah kemanusiaan dia. Termasuk dalam hal ini, dia ingin menyatakan dalam kemanusiaan, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, karena itulah kalau kita perhatikan, justru dalam bagian yang kedua, Yesus menunjukkan keilahian, kealahannya. Yesus mengatakan bahwa dia akan datang. Dan itu begitu tiba-tiba untuk menjadi hakim atas segala umat manusia. Karena itu pesannya yang kedua adalah berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Dalam ayat yang ke-33 dengan sangat jelas disebutkan panggilan yang terakhir ini diberikan di dalam bentuk perumpamaan seperti seorang tuan yang bepergian, yang menyerahkan tanggung jawab, tugas pekerjaan kepada para hamba-hambanya. Supaya mereka menerima tugasnya, lalu mengerjakan bagiannya. Dan secara khususnya disebutkan di situ ada seorang penunggu pintu, diminta supaya berjaga-jaga. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang tahu kapan tuan atau sang tuan rumah itu akan kembali. Nah, saudara, kata berhati-hati di situ menunjukkan sebuah keharusan untuk bersikap waspada yang terus-menerus dilakukan. Sebuah kehidupan yang kita tidak tahu akan berakhir kapan, sebuah penantian tentang kedatangan Tuhan yang tidak kita tahu dengan pasti kapan terjadi, itu harus kita sikapi dengan waspada, selalu tanggap. Nah, saudara, dalam keadaan semacam ini, Tuhan juga mempesankan bukan hanya berhati-hati, tapi juga berjaga-jaga. Hal ini dikenakan biasanya kepada penjaga yang harus selalu terjaga ketika memperhatikan lingkungan sekitar, ketika dia harus berjaga-jaga pada malam hari. Dia tidak boleh tidur. Dia harus bertugas untuk menjaga keamanan, keselamatan semua orang. Nah, saudara, tampaknya penulis Injil Markus ini menggunakan 4 waktu giliran jaga malam dari seorang penjaga pada masa atau kekaisaran Romawi. Di sana disebutkan ada waktu menjelang malam, ada tengah malam, ada larut malam, bahkan juga disebutkan pagi-pagi buta. Nah, saudara, disinilah kita melihat menunjukkan ada satu kesadaran penuh, tidak pernah ada jedanya, yaitu orang-orang harus berjaga-jaga. Saudara, perintah ini bahkan diungkapkan kembali dalam ayat yang ke-36. Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka tidak didapati tertidur. Bahkan lebih lanjut lagi di ayat yang ke-37 ditutup di sana. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Yaitu apa? Berjaga-jagalah. Nah, saudara, melalui bacaan ini, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Sebab itu, marilah kita membangun sebuah sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, tetap tekun dan setia untuk bekerja seperti yang Tuhan percayakan. Martin Luther, seorang bapak gereja, menghayati betul sikap berjaga-jaga ini. Ketika itu dia berkata sebuah kalimat yang luar biasa. Dia katakan begini, bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan hancur, aku akan tetap menanam pohon apelku. Sudah mungkin bagi sebagian orang,
Kalau tahu besok akan kiamat, kalau tahu besok dunia akan hancur, untuk apa hari ini masih menanam pohon apel? Apakah tidak lebih baik kita berdiam diri, atau kita mengerjakan hal yang lain, atau mungkin kita mengabaikan segala sesuatu? Tapi Martin Luther justru menunjukkan apa itu artinya berjaga-jaga, yaitu tidak sedikit pun waktu dibuat sia-sia. Setiap waktu dan kesempatan dipakainya untuk bekerja, dan itu menunjukkan kesetiaan. Itulah berjaga-jaga. Saudara, sebagai jemaat di lingkup GKI Klasis Bojonegoro khususnya, kita merindukan gereja bisa menghadirkan ruang perjumpaan yang berdampak. Berita Advent yang sudah kita coba renungkan ini, itu tentang berhati-hati, tentang berjaga-jaga dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Ini mengingatkan kita untuk setia mengerjakan bagian kita masing-masing, yaitu tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Entah itu dalam rumah tangga kita, entah itu di dalam pekerjaan kita, entah itu dalam gereja, dalam pelayanan kita. Ketika kita di tengah-tengah dunia, Tuhan ingin supaya setiap ruang-ruang perjumpaan yang bisa kita alami dengan sesama itu membawa pengharapan untuk tetap berkarya, untuk tetap menyatakan berkat keselamatan yang Tuhan ingin berikan, bahkan genapkan ketika nanti kedatangannya kedua kali tiba. Nah, karena itulah saudara, mari kita di tengah-tengah pandemi yang memang membatasi kita semua, tetapi tidak boleh membuat kita terbatas di dalam kesetiaan, di dalam berjaga-jaga melakukan tugas panggilan kita. Justru ketika adanya social distancing, saling menjaga jarak, itu tidak membuat kita menjadi social disconnecting. Tidak membuat kita menjadi orang yang menarik diri dari kehidupan bersama-sama dengan sesama, tapi justru ini menjadi sebuah pendorong semangat. Penantian kedatangan Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengharapan, dan itu memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk terus-menerus menyapa kehidupan. Dalam ruang-ruang perjumpaan, kita terus berdampak. Satu hari, seorang yang bernama Ibu Teresa, yang kita kenal begitu gigih dan giat dalam pelayanannya, dia didatangi oleh seseorang, dan orang itu bertanya kepada Ibu Teresa demikian. Ibu Teresa, engkau telah melayani kaum miskin di kota Kalkuta di India ini. Tetapi, tahukah engkau, Ibu, bahwa masih ada begitu banyak, bahkan jauh lebih banyak orang-orang miskin yang terabaikan daripada orang-orang yang sudah engkau layani hari ini? Apakah Ibu tidak merasa bahwa apa yang engkau lakukan ini sesuatu yang gagal, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak perlu dilakukan? Saudara, apa jawab Ibu Teresa? Dengan sangat luar biasa bijak, Ibu Teresa mengatakan, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia mengerjakan bagianku, tugasku." Jemaat dikasihi oleh Tuhan, setiap kita diberi kesempatan hari ini. Dalam masa penantian, Tuhan bawa kita dalam ruang-ruang kehidupan untuk berjumpa dengan sesama, untuk berdampak bagi mereka, membawa pengharapan yang dari Tuhan yang akan datang. Karena itu, semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat dan mendapati kita dalam kondisi terjaga dan tengah berkarya menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan berdiam diri, apalagi tertidur. Dengan demikian, semoga ketika Tuhan datang, kita boleh mendengar Dia berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu." Selamat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan gereja ekumenis dan dengan mengingat pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersatu hati dalam doa syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami diucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau telah memimpin jalan kehidupan kami, secara khususnya memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana kami sekali lagi diingatkan untuk bersama-sama menghayati Advent, masa penantian. Bukan hanya di dalam peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus, namun demikian juga kami boleh diingatkan untuk menantikan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Sehingga di dalamnya kami diberikan ingatan, diberikan kekuatan, namun terlebih lagi hikmat untuk boleh menanti kedatangan Tuhan dengan membawa pengharapan dalam ruang-ruang perjumpaan kami. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, baik dalam rumah tangga, dalam bekerja, di tengah gereja, bahkan di tengah-tengah dunia, pengharapan yang dari Tuhan memberikan kekuatan. Terlebih di tengah-tengah masa pandemi, ketika begitu banyak kesulitan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kesulitan, namun kami boleh tetap mempunyai kekuatan di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang membaharui segala sesuatu, yang memulihkan setiap keadaan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sertai dan berkati setiap gereja, setiap kami. Terlebih ketika masa-masa social distancing, kami harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Tapi biarlah itu tidak memutuskan kehadiran gereja, kehadiran setiap kami di tengah-tengah kehidupan. Sehingga tetap ada social connecting, itu ada tetap di tengah-tengah kami. Kehidupan satu dengan yang lain tetap terkoneksi, tetap terhubung. Dan disitulah justru kami boleh tetap berdampak. Berkati setiap gereja, berkati setiap keluarga, di dalam berkarya, dalam bekerja, biarlah Tuhan tetap memelihara dan memberkati kami semua. Dan secara khususnya kami doakan untuk setiap masing-masing keluarga yang terdampak oleh pandemi, baik mereka yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam berkomunikasi. Mari Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Pengharapan dalam Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Kami juga ingat dan mendoakan dalam masa-masa mendekat ketika beberapa gereja hendak melaksanakan kebaktian-kebaktian onsite. Biarlah Tuhan juga menolong, memberikan hikmat, berikan kewaspadaan, sehingga ketika itu boleh berlangsung, mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan juga menolong memberkati untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, ketika sebentar lagi akan mengadakan pilkada. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan di dalam pelaksanaan, sehingga boleh terjadi dengan aman, lancar, dan terlebih lagi di tengah ancaman pandemi, tidak menimbulkan klaster-klaster yang baru. Kami tetap berdoa menyerahkan untuk upaya pemerintah, baik di Indonesia bahkan di seluruh negara, untuk memerangi adanya pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan, baik di dalam mempersiapkan vaksin dan proses vaksinasi. Biarlah itu boleh terlaksana dengan aman dan mendatangkan berkat pemulihan bagi kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk setiap doa dan pergumulan masing-masing jemaat. Engkau mendengar, Engkau kiranya berkenan menyertai, memberkati satu demi satu. Dan peliharakan kami Tuhan, hingga kedatangan-Mu kelak datang, kami boleh didapati tetap setia dan kami berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan serukan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan melalui rekening GKI Sepanjang atau melalui scan QR. Ayat yang melandasi persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah Bapak Ibu jemaat dengan bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan kami sebagai bentuk syukur kami Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi jemaat dan gereja-Mu GKI Sepanjang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk menyambut Mesias, Sang Juru Selamat. Sambutlah Mesias, Juru
Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di dalam persekutuan online ini, namun kita akan melanjutkan di dalam ibadah kita yang sesungguhnya dalam hari-hari kehidupan kita. Karena itu, jemaat dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Minggu Advent yang pertama telah usai. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah Advent pertama pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.